Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Clara saat ini sedang berada di kampusnya. Pikirannya dipenuhi oleh persoalan dirinya yang akan segera menikah. Clara menyendiri di ruangan perpustakaan. Saat ini dirinya membutuhkan tempat tenang untuk berpikir. "Clara," ujar Dimas yang langsung duduk di depan Clara. "Dimas, kamu kok tahu aku ada di sini?" ujar Clara dengan lirih, tak ingin orang yang berada di perpustakaan terganggu oleh suaranya. "Apa sih yang Dimas nggak tahu?" ujar Dimas sambil tertawa kecil. "Hus, jangan berisik," ujar Clara. Jari telunjuknya menyentuh pada bibirnya. "Sorry," ujar Dimas berbisik. "Ikut yuk," ujar Dimas langsung mengambil tangan Clara. Clara pun hanya mengikuti langkah Dimas tanpa menolak. Dimas pun mengajak Clara ke taman belakang kampus. Mereka pun duduk di bangku taman. "Kata Tio, kemarin kamu mencariku," ujar Dimas. "Iya, aku mencarimu. Tapi Tio bilang kamu lagi survei tempat ke puncak," ujar Clara. "Ada apa? Apa kau merindukanku?" goda Dimas pada Clara. Namun Clara tidak tersenyum seperti biasanya saat Dimas menggodanya. "Kamu lagi ada masalah?" tanya Dimas lagi dengan penuh perhatian. Clara kembali terdiam. "Apa aku harus cerita pada Dimas masalah aku akan menikah? Tapi aku takut ini menyakiti Dimas," gumam Clara dalam hati menatap pada Dimas. "Ceritalah," ujar Dimas. "Aku tidak kenapa-kenapa, Dim," ujar Clara yang sudah memutuskan untuk tidak bercerita pada Dimas. Dimas menatap pada mata Clara, ada yang disembunyikan oleh Clara. "Baiklah, kalau kau tidak mau bercerita padaku," ujar Dimas menatap ke arah depan. "Kau tahu, Clara, aku sangat mencintaimu. Aku akan sedih jika melihatmu bersedih," ujar Dimas yang masih menatap ke arah depan, tidak berani menatap pada Clara. "Dimas, Clara hanya bisa menundukkan kepalanya. "Ya, aku tahu kamu belum bisa mencintaiku, tapi aku akan menunggumu," ujar Dimas yang kini menatap pada Clara, mengusap rambut Clara dengan lembut. Clara pun menatap pada wajah Dimas. Sebenarnya, Clara menyadari tidak ada kekurangan apapun pada diri Dimas. Dia tampan, kaya, pintar, dan juga baik. Tapi entah mengapa hati Clara belum bisa mencintai Dimas. Terlebih lagi saat ini, dirinya seminggu lagi akan menjadi istri dari pria lain. "Dimas, aku pulang dulu ya," ujar Clara lalu berdiri dan pergi dari hadapan Dimas. Dimas pun hanya bisa menatap pada punggung Clara. "Suatu saat aku yakin kau bisa menerima cintaku," gumam Dimas dalam hati. Semenjak pertama kali bertemu dengan Alex di mansionnya, Clara sudah tidak pernah lagi berjumpa dengan Alex. Dan saat ini di mansionnya tengah dipersiapkan untuk acara besok hari, acara pernikahannya dengan Alex. "Ara, boleh ayah masuk?" tanya Pak Wijaya pada putrinya. "Masuklah ya," ujar Clara. Pak Wijaya pun masuk ke dalam kamar dan duduk di sebelah putrinya. "Ara, maafkan ayah tidak menyelenggarakan pesta pernikahan yang mewah untukmu dan juga tidak mengundang tamu sama sekali," ujar Pak Wijaya membelai rambut Clara. "Nggak apa-apa ya, Ara juga nggak terlalu suka pesta yang mewah," ujar Clara. Sebenarnya dalam hati Clara pun tidak mengerti kenapa ayahnya terkesan menyembunyikan pernikahannya. "Terima kasih, Ara," ujar Pak Wijaya, lalu berlalu keluar dari kamar putrinya. Sebenarnya ayah ingin menyiapkan pesta yang mewah untuk putri ayah satu-satunya. Namun ini semua adalah salah satu syarat dari Alex agar mau menikah denganmu, Nak, gumam Pak Wijaya yang menatap kamar putrinya yang sudah tertutup. Pak Wijaya pun tidak mengerti kenapa Alex seperti menyembunyikan status pernikahan yang akan disandangnya nanti. Dan syarat yang kedua, setelah pernikahan, Ara akan langsung ikut dengan Alex tinggal di mansionnya.
Semula Pak Wijaya keberatan dengan syarat yang diajukan oleh Alex. Namun karena Pak Wijaya pun melihat Alex adalah orang yang bertanggung jawab dan tidak meminta syarat yang aneh-aneh, seperti meminta saham pada perusahaannya, akhirnya Pak Wijaya pun bersedia memenuhi semua permintaan Alex dengan syarat Clara tetap akan bisa kuliah setelah dia menikah dan disetujui oleh Alex. Clara yang sedang berada di dalam kamarnya termenung dalam kesendiriannya. Besok aku akan menjadi istri orang yang bahkan aku tidak mengenalnya sama sekali, gumam Clara dalam hati. Di sebuah mansion yang sangat mewah, terlihat seorang pria yang sangat tampan dan gagah. Dengan wajah dinginnya, tengah meminum minumannya, memandang ke arah jendela luar. Ya, pria itu adalah Alex. Alex sebenarnya sudah mencari tahu semua tentang Clara lewat sekretaris pribadinya Joe. Dan Alex merasa Clara pasti tidak akan banyak membuatnya masalah. Dret, bunyi ponsel Alex. Alex menatap pada layar ponselnya, lalu terlihat sebuah senyuman yang hangat di wajahnya. "Apa kau yakin kau tidak apa-apa?" tanya Alex pada seseorang yang ada di seberang sana. Setelah beberapa menit berbincang, Alex pun menutup ponselnya, kembali berwajah dingin. Keesokan harinya, Clara pun sudah bersiap-siap. Dengan make up natural di wajahnya, membuat Clara terlihat sangat cantik. Dengan gaun yang sederhana pun, justru kecantikannya makin terlihat. "Ara putriku, kau cantik sekali," ujar Pak Wijaya yang melihat putrinya sudah memakai baju pengantin. Clara pun tersenyum manis pada ayahnya. Ada guratan kebahagiaan di wajah Pak Wijaya, membuat Clara pun ikut bahagia. Karena sudah sangat lama ayahnya tidak sebahagia ini, dan Clara merasa keputusannya untuk menikah pun sudah benar. Karena Clara melihat sendiri ayahnya sangatlah bahagia. Pak Wijaya pun menggandeng tangan Clara ke acara pernikahan. Alex yang menatap Clara pun hanya tersenyum tipis, namun tatapannya tetaplah terlihat dingin. Clara yang melihat Alex yang sangat tampan dan gagah, dengan setelan jasnya, jantungnya langsung berdegup dengan kencang. "Kenapa hatiku berdegup kencang saat melihatnya?" gumam Clara dalam hati. Lalu acara pernikahan pun diselenggarakan dengan sangat tertutup. Setelah acara selesai, Alex pun langsung meminta izin pada Pak Wijaya untuk membawa Clara ke mansionnya. "Pak Wijaya, maksudku ayah, aku akan membawa Clara untuk pulang," ujar Alex. Clara yang mendengarnya pun langsung terkejut. "Pulang? Bukankah aku sudah berada di rumahku?" ujar Clara pada ayahnya. Pak Wijaya pun langsung menatap pada Clara. "Ara, mulai saat ini, kau akan tinggal bersama dengan Alex di mansionnya. Dia sekarang suamimu dan tempatmu adalah bersamanya," ujar Pak Wijaya yang terlihat sedang menahan sedihnya dan berusaha untuk tegar. "Enggak ya, Ara enggak akan pergi kemanapun. Ara enggak akan pernah ninggalin ayah," ujar Clara yang langsung menangis mengetahui dirinya akan berpisah dengan ayahnya. Setelah dibujuk oleh Pak Wijaya, akhirnya Clara bersedia pindah ke mansion barunya bersama Alex. Di sepanjang perjalanan menuju mansion, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Alex ataupun Clara. Hanya ada kesunyian di dalam mobil, sampai akhirnya mobil pun sampai di sebuah mansion yang sangat megah. Clara dan Alex turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam mansion. Di dalam mansion ini, Clara disambut oleh pelayan wanita yang bernama Bi Marni. "Bi, bawa Nyonya Clara ke kamarnya," ujar Alex dengan dingin dan langsung masuk ke dalam sebuah ruangan. Bi Marni lalu berjalan menuju kamar Nyonya Clara. "Nyonya, ini kamar Nyonya," ujar Bi Marni, yang langsung menaruh koper Clara yang berisi pakaian. Clara lalu menatap pada sekeliling kamar tersebut, kamar yang sangat luas dan juga mewah. Clara lalu membuka lemari pakaian untuk menaruh pakaiannya. Namun Clara bingung karena di lemari tersebut sudah terisi penuh oleh pakaian Alex. Clara pun memutuskan untuk tidak membongkar kopernya.
Clara memandang dirinya sendiri di sebuah cermin yang ada di dalam kamar. Dirinya masih mengenakan gaun pengantinnya. Make up pun masih menempel di wajahnya. Lalu tiba-tiba pintu kamar dibuka oleh seseorang. Clara pun langsung membalikkan badannya melihat wajah Alex yang masuk ke dalam kamar. Entah mengapa Clara merasa jantungnya berdetak dengan cepat jika sedang menatap Alex. "Duduklah," ujar Alex dengan dingin. Clara pun langsung duduk di sofa yang ada di ruang kamar itu. "Aku langsung saja, aku hanya ingin bilang padamu, pernikahan ini hanyalah pernikahan di atas kertas saja," ujar Alex masih dengan suara dinginnya. "Pernikahan di atas kertas?" tanya Clara.